Istana Presiden direncanakan dibangun di kawasan Sepaku, Kalimantan Timur. Selain Istana Presiden, proses pembangunan ibu kota baru negara juga saat ini memasuki tahap pembebasan lahan serta pembangunan akses jalan ke ibu kota sesuai arahan pemerintah pusat. Terakhir kan katanya bulan depan akan ada peletakan batu pertama. Tapi yang jelas infrastruktur menuju sana, jalan sudah diperlebar, kemudian pembebasan lahan sebagian sudah terpenuhi, sebagian besar, dan jalan tol akan dipersiapkan untuk dari jalan tol yang ada ke ibu kota negara. Kita ikut apa yang kata pemerintah pusat aja, kata Pak Gubernur Samit Nawato. Peletakan batu pertama di daerah? Ya di Istana Negara, DPPU. Iya. Desain berjudul Nagara Rimba Nusa karya Urban Plus memenangkan sayembara desain ibu kota baru yang diumumkan Desember 2019 lalu. Konsep yang ingin diusung adalah menyandingkan antara manusia dan alam tidak saling menguasai satu sama lain. Pada konsep Nagara Rimba Nusa juga terdapat Plaza Bhinneka Tunggal Ika dan Danau Pancasila, serta ada kawasan diplomatik, bisnis, dan komersial, serta permukiman. Lebih jelas tentang pembangunan ibu kota baru negara di Kalimantan Timur, saudara, kita akan tanyakan langsung kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa. Assalamualaikum, selamat sore Pak Menteri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Ibrahim. Baik, terima kasih. Pak Menteri, jadi saya ingin konfirmasi. Tadi Wakil Gubernur Kalimantan Timur sampaikan bulan depan atau bulan April ada peletakan batu pertama. Apakah betul, Pak Menteri? Wah, belum. Itu belum. Targetnya di tahun ini bulan apa rencana peletakan batu pertama, Pak Menteri? Ya pokoknya nanti kalau sudah semuanya terpastikan, saya kira baru kita bicara soal kapannya itu. Tetapi insya Allah kita berharap tahun ini kita bisa meletakkan batu pertama, kita lakukan groundbreaking di ibu kota negara, ya, dan itu ditandai dengan peletakan batu pertama untuk Istana Presiden sebagai titik nol dari ibu kota negara yang baru itu. Tetapi sebelum sampai ke sana tentu ada prasyarat kondisi yang harus kita penuhi secara ketat gitu. Ya, prakondisi dan kondisi inilah yang harus kita penuhi, yang sedang kita kejar. Karena memang kita harus memulainya lebih cepat. Kalau kita bisa mulainya tahun ini, setidak-tidaknya segala suatu persiapan untuk pembangunannya bisa kita lakukan pada tahun ini, insya Allah tahun 2024 selama 3 tahun kita bisa melangsungkan pembangunan itu, dan pembangunan itu diharapkan selesai untuk core-nya, yaitu yang terdiri dari Istana Presiden, kemudian kantor-kantor kementerian, kemudian perumahan jabatan, dan perumahan umum yang lainnya, kemudian tentu pusat-pusat pelayanan publik seperti untuk kesehatan, ya, kemudian untuk pendidikan, sekolah tentu harus ada karena kita akan memindahkan sejumlah ASN ke ibu kota negara itu. Jadi saya kira itu step-stepnya yang harus kita ikuti. Tetapi yang harus kita penuhi dulu adalah prasyarat conditio sine qua non itu yang harus dipenuhi. Kalau conditio sine qua non-nya itu terpenuhi, maka saya kira mudah-mudahan tahun ini kita sudah bisa mulai, dan 17 Agustus 2024 kita bisa berharap memperingati Indonesia merdeka pada tahun itu di ibu kota negara. Baik, Pak Menteri, jadi belum ada gambaran apakah di semester 1 atau semester 2 2021 ya kapan peletakan batu pertama. Tapi karena begini Ibrahim, kondisi sine qua non-nya itu adalah terkait dengan bagaimana kita mengendalikan pandemi ini. Mengendalikan pandemi ini kan ada dua.
sekarang ini kita sedang berupaya untuk melakukan vaksinasi, tapi pada saat yang sama kita juga harus taat pada protokol kesehatan. Nah, ini kenapa harus kita ikuti? Karena ini akan menjamin masyarakat menjadi yakin gitu, jadi ada trust di publik bahwa tidak akan tertular atau daya tular dari virus itu menurun, ya, daya penularannya ke masyarakat maksud saya itu bisa dicegah sehingga tidak ada peningkatan yang luar biasa atas kasus-kasus yang baru. Itu penting buat kita. Nah, jadi ini beriringan ini. Nah, kalau kita ikuti jadwal herd immunity itu akan tercapai pada bulan Maret 2022. Kalau Maret 2022 kemudian baru kita mulai misalnya pembangunan itu, setelah itu tentu jadwalnya terlalu ketat sekali. Maka kita tarik bagaimana kalau bisa, apakah dimungkinkan untuk lebih cepat. Kalau dimungkinkan lebih cepat, selain herd immunity itu apalagi hitungannya kita. Hitungannya adalah ternyata bagaimana kalau kita di 39% dari sasaran penduduk yang untuk mencapai herd immunity itu 182 juta itu, jadi kira-kira kalau 39% itu 71,5 juta. Nah, 71,5 juta ini kalau bisa sudah bisa kita capai. Nah, kapan kita dicapai? Kalau hitungannya normal saja 71,5 juta itu baru bulan September. Ya, nah kita minta gitu, kita berharap, kita sedang berupaya bisa pada bulan Juli. Nah, kalau pada bulan Juli 71,5 juta ini memang tercapai, mudah-mudahan mobilisasi penduduk bisa bergerak dan memudahkan pergerakan kita semua, maka pembangunan itu sudah bisa kita mulai. Itu prasyarat utama yang menurut saya harus kita penuhi. Ya, mengatasi pandemi karena vaksinasi juga masih terus digencarkan, terus digenjot kecepatan vaksin, ini yang juga diharapkan Pak Menteri. Tapi secara infrastruktur, secara persiapan infrastruktur di sana, apa yang saat ini tengah dimatangkan jelang atau sebelum groundbreaking, Pak Menteri? Ya, pertama kan titik nol dan seterusnya kita sudah siapkan. Delinasi lahan itu sudah dikerjakan, kemudian jalan-jalan utama infrastruktur yang memasuki ibu kota negara sedang dikerjakan, kemudian untuk persediaan air, pengendalian air ke depan bukan hanya untuk ibu kota negara tetapi untuk Samarinda dan Balikpapan sedang dibangun, ya. Jadi itu semua dalam rangka persiapan ibu kota negara yang sekarang ini sudah sedang juga dibangun. Jadi kita berharap kalau paralel dengan ini vaksinasi, kemudian disiplin untuk penegakan protokol kesehatan ini benar-benar dapat terjaga dengan baik, maka seterusnya kita akan percepat pembangunan itu, akan kita speed up dengan tentu berpedoman pada master plan dan detail plan yang sudah tersedia. Itu. Jadi untuk master plan sudah selesai, di mana akan dibangun, titiknya seperti apa itu sudah siap semua kita. Kemudian bentuk-bentuk pembiayaannya seperti apa juga kita sudah rancangkan. Jadi ini tinggal kita truk gitu. Jadi in terms of ibarat kata ini kalau kita bikin mobil ya, mau balapan. Kalau kita mau balapan itu mobilnya sudah ada di mobil balapnya itu sudah di track. Orang yang mau membawa mobil itu sudah harus disiapkan, ya kan? Tinggal kemudian tanda-tanda kapan dia mesti jalan, start dan sebagainya, itu yang harus kita siapkan.
Baik. Jadi begitu misalnya dikibarkan bendera artinya apa? Kibarkan bendera, undang-undangnya selesai, pembentukan badan otoritasnya selesai. Nah itu baik. kita bisa paralel Baik. semua. Ini infrastruktur dasarnya kita bisa kerjakan, undang-undangnya bisa kita selesaikan pada tahun ini dan kita akan mulai karena itu sudah siap undang-undang, tinggal disampaikan ke Baik. DPR karena hanya 34 pasal. Begitu juga dengan badan otorita yang akan mengelola ibu kota negara sehingga dia mengelola dari awal sejak dibangun sampai kemudian ibu kota ini. Baik, Pak Menteri, Anda yakin ya 2024 Pak Presiden akan upacara kemerdekaan di sana, artinya ada target seluruh infrastruktur istana, kantor pemerintahan, TNI Polri juga ya, artinya akan rampung di 2024. Itu keyakinan Anda, Pak Menteri? Ya, menurut saya begini, kan sebagai perencana itu kan kita harus yakin dengan rencana kita. Kita harus ada milestone mencapai pada main target. Jadi main targetnya itu tanggal ini, pelan-pelan milestone-nya itu kita dekati, kita pecahkan satu-satu sampai kita sampai pada milestone dan akhirnya main targetnya tercapai. Nah, secara perencanaan itu sudah siap semuanya. Itu Baik. yang penting buat saya Baik. dan buat kita semua. Yang kedua adalah juga dalam hal pembiayaan, bagaimana caranya pembiayaan ini tidak memberatkan APBN. Supaya kita tidak dihadapkan dengan ini APBN, kenapa kok harus ke ibu kota negara, sementara kita tidak mengurusi pandemi. Ingat ya, kita sudah menggelontorkan dana yang cukup besar untuk mengatasi pandemi ini, ya sekitar 700 triliunan pada tahun lalu. Iya. Ya, kalau tahun ini juga berlanjut, kira-kira kita sudah akan mendekati 800-900 triliun. Itu artinya sama dengan membangun 2 ibu kota negara. Baik. Nah, sekarang kita tidak akan mengganggu itu secara langsung, tidak ada upfront dari APBN yang begitu besar, tetapi kita akan memberikan kesempatan ini kepada pengusaha-pengusaha nasional kita untuk ikut membangun ibu kota negara. Baik. Dan ini menjadi ladang baru, business opportunity yang menggerakkan ekonomi Indonesia. Melibatkan Kalau investor. saya ingin mengatakan ini playing ground gitulah. Baik. Untuk para pengusaha nasional kita. Kita akan tunggu pelaksanaannya. Kita juga nanti akan menagih janji kepada Anda, Pak Menteri, soal bagaimana target peletakan batu pertama di bulan apa. Kami tentu akan menunggu soal ini. Namun terima kasih Pak Menteri Suharto Monoarfa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan juga Kepala Bappenas telah menyampaikan informasi terkini perkembangan soal ibu kota negara yang baru Kalimantan Timur. Terima kasih Pak Menteri.